Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Kaum muslimin, teman-teman semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan kita masih dalam lindungannya. Teman-temanku sekalian, hanya sekedar analisa, hanya sekedar pendapat. Guru ngaji dan musola atau masjid seringkali dalam praktek yang ada di masyarakat kita dalam pembagian zakat biasanya selalu mendapatkan bagian. Zakat untuk masjid, zakat untuk madrasah, zakat untuk guru ngaji, zakat untuk imam tarawih dan lain sebagainya. Ini sudah lumrah di masyarakat kita. Penduduk Indonesia banyak yang melakukan semacam itu. Sebatas berbagi pengetahuan dan tentu saja tidak menyalahkan, karena saya yakin orang-orang yang melakukan itu juga punya dasar. Terlepas dari itu semua, kita sharing bersama sebagai analisa saja. Sebab pertanyaan ini biasanya menjadi pertanyaan musiman. Seringkali ditanyakan pada bulan Ramadan, dalam mungkin syafari Ramadan atau dalam kultum dan lain sebagainya. Biasanya banyak masyarakat yang menanyakan ini, padahal ini sudah sering kali dibahas. Pertanyaan ini selalu muncul di tengah bulan Ramadan. Artinya masyarakat kita tingkat kesadaran dalam berzakat masih dalam ruang lingkup zakat fitrah saja. Seakan-akan zakat itu ya fitrah saja yang selalu dibahas. Untuk zakat-zakat yang lain masih sangat minim. Zakat pertanian semisal, yang semestinya dikeluarkan saat panen, ini ya wallahu alam tidak terlalu banyak menyinggung itu. Zakat emas yang mestinya harus kalau sudah sampai haul dan satu nisab langsung dikeluarkan zakatnya. Namun masyarakat kita lebih kepada fokusnya rata-rata hanya pada seputar zakat fitrah. Tentu ini semua ya keterbatasan kita sebagai manusia, ya tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, namun kenyataannya demikian. Dan dalam pengetahuan zakat, baik dalam pemahaman terlebih pengamalannya juga masih sangat minim. Kita kembali kepada pertanyaan tentang guru ngaji dan masjid atau musola apakah boleh menerima zakat. Guru ngaji apakah berhak menerima zakat? Teman-teman semuanya, kita semua tahu bahwa semua ibadah ada aturan-aturan yang tentu saja harus kita ikuti. Contoh, perintah
Allah untuk berkurban harus berupa hewan ternak, dan itu pun dengan kriteria tertentu, tidak semuanya. Tentu tidak boleh berkurban dengan kelinci, dengan kancil atau hewan lainnya, semisal mentok, ikan, meskipun ikannya itu besar, kalau ikan paus sekalipun, karena di sana sudah diperintahkan untuk berkorban berupa hewan ternak. Dan hewan ternaknya tidak semuanya juga ada ketentuannya. Kalau kita melihat hewan ternak, ikan lele pun hewan ternak, ikan. Kalau aturannya jelas, maka tentu jangan banyak protes kita ya, bukan kapasitas kita protes kepada Allah, menggugat nas-nas Allah. Kira-kira begitulah kita sebagai manusia hamba Allah. Demikian pula dalam masalah zakat. Dalam Al-Quran sudah terang, sangat-sangat terang, sangat dijelaskan dalam Al-Quran bahwa ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Dan dimulai dengan kata innamas shadaqat. Ingat, innama itu dalam ilmu gramatikal Arab itu punya arti zakat hanya, jadi teringkas. Innama itu adat hasr, teringkas, jadi hanya, ya sudah itu saja, hanya berhak bagi. Innama shadaqat itu, jadi katanya saja pakai innama, maka jangan pindah-pindah yang lain. Jangan coba-coba untuk melebarkan makna dalam bentuk arti yang lain, karena innama itu sudah hasr, sudah teringkas hanya 8 asnaf itu saja. Kemudian di sana ada kata sabilillah. Nah, ini sabilillah itu ya harus dimaknai tunggal. Itu tunggal. Bagaimana cara mengetahui makna tunggalnya? Tentu harus menelusuri makna terbanyak yang berlaku di kalangan ahli bahasa, dan semua keharusan harus bersumber dari al-hadis, dari hadis Nabi sebagai acuan makna syar'i. Dengan demikian teman-temanku semuanya sangat mudah mengambil satu kesimpulan makna sabilillah pada ayat tersebut, yaitu yang dimaksud adalah para pasukan muslim, para tentara muslim yang siap angkat senjata menghadapi orang-orang kafir meskipun mereka tidak mendapatkan gaji dari pemerintah pada saat itu. Itulah sabilillah. Sekali lagi, bila masih ada yang menyampaikan analisa berbeda seperti guru ngaji termasuk sabilillah, dengan mengambil makna sabilillah setiap kebaikan untuk muslimin. Jadi sabilillah adalah kebaikan, setiap segala sesuatu kebaikan yang maslahatnya untuk muslim, itu disebut sabilillah. Ya tentu mohon maaf, analisa seperti ini mohon maaf kurang tepat rasanya ya. Karena mengapa? Ya, karena tidak patuh pada sekat yang sudah dipatenkan oleh Allah dengan kata innama tadi, kan berarti sudah merembet ke jalan-jalan yang lain. Sabilillah mestinya satu makna kemudian diperembetkan dengan makna-makna yang lain. Lagi pula mohon maaf bila semua kebajikan atau kebaikan atau kemaslahatan yang kemanfaatannya kembali untuk muslimin semuanya bisa menerima zakat, maka tentu saja firman Allah akan menuai kegagalan dalam memberikan ketentuan dan petunjuk. Mengapa? Sebab maknanya menjadi sangat tidak jelas. Bisa saja nanti Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak DPR
itu bisa saja minta jatah zakat. Mengapa? Ya karena tanda tangannya orang-orang yang pengambil kebijakan itu, Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Bupati, dan DPR, tanda tangannya itu bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi ada proyek yang kemaslahatannya untuk kaum muslimin, nah berarti kan masuk ke sana. Berarti bisa saja mereka juga menerima zakat dalam hal ini sabilillah. Terlebih lagi perihal zakat untuk pembangunan masjid, ya Allah, jelas tidak ada pijakannya. Karena ayatnya secara jelas hanya merujuk pada personal atau perorangan, bukan organisasi atau sesuatu yang tidak bernyawa kayak masjid itu. Jadi ya mohon maaf, ya udah bisa dalam zakat diberikan pada masjid atau pada madrasah atau pada bangunan-bangunan yang lain, atau semisal pada organisasi tertentu zakat diberikan pada organisasi ormas apalah gitu ya, mungkin lagi mulai berdiri supaya bisa kuat organisasinya, itu tidak bisa. Karena zakat sekali lagi golongannya, mustahiknya, penerima zakatnya sudah ditentukan oleh Allah dengan kata innamas shadaqah, itu artinya tidak boleh merembet kemana-mana. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Dan kalaupun nanti teman-teman ada yang tidak setuju ataupun ya tidak sepakat, tidak sefaham, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kita punya pendapat. Demikian teman-temanku, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.